Oke, shalom luar biasa. Terima kasih pagi yang diberkati hari ini, amin. Saya percaya kita semua orang-orang yang sangat luar biasa, yang sedang menanti-nantikan Tuhan, yang akan terus membawa kita melangkah dalam seluruh rencananya. Dan satu hal saya percaya, tidak ada rencana Tuhan yang gagal, amin. Karena itu saudaraku yang kasih, dimanapun engkau berada, sedang mengikuti live streaming ibadah kita pagi hari ini, dengar sekali lagi, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Situasi kondisi boleh berubah, namun rencana Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup saya dan saudara. Oke, pagi hari ini saudaraku yang kekasih, tema kita tahunan yaitu ada kita mengalami peningkatan, percepatan dan peningkatan supranatural dalam kehidupan kita di dekade 2021-2031. Amin. Karena itu saudaraku yang kasih, saya mau bagikan bagi kita satu topik kecil bagi kita untuk hari ini kita renungkan bersama-sama, yaitu mengalami lompatan iman di masa krisis. Ada amin? Saya percaya Tuhan sedang hendak membawa kita melalui situasi kondisi hari ini untuk mengalami lompatan iman dalam hidup kita. Karena firman Allah berkata, Dia yang akan memimpin kita dari iman datang kepada iman. Oke, mari kita akan sama-sama membaca dulu satu perikop. Tentunya pagi ini saya akan sharing bagi kita dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Kita akan membacanya bersama-sama. Saudara di rumah boleh buka Alkitab saudara, atau saudara dimanapun saudara berada, saudara bisa ikuti pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak itu pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Haleluya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, tidak ada laut yang tidak bergelombang. Ada amin saudaraku yang kasih. Tidak ada hidup yang tidak ada masalah. Selama kita masih hidup, kita pasti akan mengalami persoalan-persoalan, masalah-masalah dalam hidup kita. Karena itu bilang di kiri kanan, masalah biasa aja. Haleluya. Ada amin saudaraku yang kasih. Nah, saudaraku yang kasih, ketika murid-murid taat kepada Yesus untuk mendahului Yesus ke seberang, tidak ada jaminan bagi mereka bahwa mereka tidak akan mendapat halangan, rintangan atau tantangan dalam perjalanan kehidupan itu. Dalam perjalanan mengarungi lautan, tidak ada jaminan bahwa karena Yesus yang suruh sehingga mereka aman sampai ke seberang. Tidak. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, ketaatan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan hari-hari ini, tidak ada jaminan bagi saya dan saudara bahwa jalan di depan kita mulus, semua akan baik. Tidak, saudaraku yang kekasih. Para murid bahkan mengalami badai ketika mereka taat mengikuti instruksi dari Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, karena Tuhan tahu bahwa kadang hanya badailah, krisislah dalam hidup ini yang akan membuat kita semakin mengenal pribadinya dan mengerti kuasanya. Katakan amin.
Amin, saudaraku yang kasih, amin. Kadang-kadang masalah, kadang-kadang persoalan dalam kehidupan ini hanya untuk Yesus izinkan dalam kehidupan kita. Hanya untuk mengizinkan kita, saudaraku yang kasih, mengalami dan mengenal Tuhan lebih dahsyat. Allah yang kita sembah, mighty God, itu harus kita alami dalam kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih, karena saya percaya di tengah badai Dia bisa bicara bagi saya dan saudara. Ada amin? Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, perjalanan yang dilewati oleh murid-murid melewati danau, menyeberangi laut itu, saudara, untuk sampai di seberang, mereka sungguh mengalami, saudara bisa bayangkan itu perjalanan yang cukup panjang, karena mereka baru beranjak dari pantai jam 6 sore kira-kira, karena baru selesai kasih makan orang 5.000, lalu Yesus bilang sudah berangkat sana, lalu Yesus naik ke atas gunung dan berdoa, saudaraku yang kasih. Dan perjalanan tidak tahu jam berapa, saudaraku yang kasih, kira-kira badai itu datang. Tetapi mungkin perjalanan awal mulus-mulus, saudaraku. Ya, karena kisah itu berkata di jam 3 pagi baru Yesus datang. Berarti saudara bisa bayangkan perjalanan mereka dari jam 6 sore. Kalau katakanlah tiba-tiba di tengah jalan itu, saudaraku yang kasih, jam 10 malam baru ada angin badai. Nah, kalau jam 10 malam, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, saudara bayangkan kalau 5 jam mengalami badai yang dahsyat. Saya yakin, saudaraku yang kasih, mereka benar-benar merasa hidup itu antara hidup dan mati. Tapi saya bersyukur, saudaraku yang kekasih, di tengah badai dan gelombang kehidupan ini, Yesus tidak akan pernah biarkan engkau sendiri mengalaminya. Mungkin engkau rasa antara mati dan hidup, tapi dengar, Dia akan segera datang kepada engkau. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat dan luar biasa. Haleluya! Di tengah gelombang dan badai yang begitu besar, yang dialami oleh murid-murid dalam perjalanan ini, saudaraku yang kasih, Yesus datang. Kira-kira, saudaraku, air hampir sampai di batang leher. Tapi dengar, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Karena itulah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, untuk bisa mengalami lompatan iman dalam kehidupan kita, saudaraku yang kasih, saya akan sharing dari ayat-ayat firman Tuhan hari ini yang kita baca, saudaraku yang kasih, untuk mengalami lompatan iman dalam kehidupan saya dan saudara di masa krisis yang sedang kita hadapi hari ini. Yang pertama, saudaraku yang kekasih, kita harus bisa menemukan kehendak Tuhan. Ketika gelombang badai yang begitu dahsyat, Yesus muncul di sana, murid-murid semua dalam kondisi ketakutan sehingga mereka berteriak-teriak, dan bahkan mereka lihat Yesus hari itu, saudaraku yang kasih, bagaikan hantu. Sehingga mereka berkata, itu hantu. Tapi puji Tuhan, saudaraku, Yesus berkata, tenanglah, jangan takut, ini aku. Apa yang terjadi, saudaraku, ketika hal itu Yesus katakan? Petrus yang ada bersama-sama dengan mereka langsung sambar perkataan ini, saudaraku. Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Haleluya. Di tengah badai gelombang yang menakutkan, murid-murid lain ketakutan menghadap situasi itu, saudaraku yang kasih, tetapi tidak dengan Petrus. Ketika Petrus mendengar Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut, Petrus langsung memberi respon terhadap firman Allah. Situasi krisis, situasi masalah, problem dalam kehidupan kita, hal pertama yang harus kita lakukan dalam hidup ini, saudaraku yang kasih, yaitu, saudaraku yang kasih, menemukan kehendak Tuhan dengan memberi respon yang tepat kepada setiap firman Allah. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Petrus langsung memberi respon terhadap firman Allah. Bagaimana respon kita ketika kita mendengar firman Allah? Ada banyak orang yang hari-hari ini, saudaraku, dengar firman Allah anggap biasa-biasa saja. Saya percaya keluarga Victory Life Community tidak biasa-biasa saja.
Sudah hampir lebih satu tahun saudaraku yang kasih kita beribadah secara online. Dan saya selalu bangga dengan jemaat ini. Kenapa? Karena saudara tetap punya respon yang luar biasa. Dan dengar, setiap engkau yang sedang memberi respon kepada setiap firman Allah yang disampaikan, engkau akan mengalami lompatan-lompatan iman dalam hidupmu. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Petrus langsung memberi respon dan berkata, Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku datang berjalan di atas air. Saudaraku yang kekasih, kalau saya renungkan ini, Petrus motivasi apa begitu saudaraku yang kekasih? Dia minta kepada Tuhan. Ya saudaraku yang kasih, menurut saya ini permohonan yang sangat gila di hadapan Tuhan. Saudara bisa bayangkan? Dia minta kepada Tuhan suruh dia datang, tapi dia pakai saudara renungkan baik-baik. Dia pakai tambah, biarkan saya juga jalan di atas air. Mungkin murid-murid lain waktu dengar Petrus begitu udah bilang, "Hai, lo macam-macam sah. Ini ada badai gelombang." Saya yakin saudaraku, mereka ada banyak di atas perahu, dong akan segala macam. Saudara bisa bayangkan? Mungkin separuh akan tarik Petrus, separuh akan marah dia, saudara bilang, "Lu gila makali. Ini situasi." Dan waktu Petrus ngomong ini, badai belum reda, saudaraku yang kasih. Lagi dahsyatnya gelombang dan badai itu. Haleluya, saudaraku yang kasih. Murid-murid yang lain tidak memberi respon, tapi Petrus memberi respon yang tepat, saudaraku. Dan memang karakter Petrus itu selalu cepat tanggap, ya. Ini yang baik dari seorang Petrus, saudaraku yang kasih. Ya, cepat beri respon. Banyak hal apa yang Yesus katakan, Petrus orang pertama yang selalu yes. Nih nanti mau terjadi apa itu nanti dulu, saudaraku yang kasih. Ya, tapi Petrus selalu. Saudara lihat, Yesus bilang nanti mesti semua ini kas tinggal beta. Petrus langsung bilang, dong boleh kas tinggal beta sonde. Saudara bisa bayangkan? Dia sonde tahu. Yesus bilang nanti lu akan menyangkal beta. Petrus tuh tidak pikir, yang penting dia respon. Nah saudaraku yang kasih, kadang-kadang dibutuhkan iman yang seperti ini untuk mengalami lompatan iman di tahun 2021, satu dekade ke depan. Saudaraku, dibutuhkan respon yang tanda petik gila-gilaan. Halo, ada amin? Kadang-kadang kita mesti harus seperti orang gila. Orang bilang begitu, saudaraku yang kasih. Iman tuh, saudara sudah dengar sering-sering Pak John bilang, iman tuh harus kayak gila-gilaan begitu, saudaraku yang kasih. Nah, karena itu kalau saudara ada di jemaat ini, siap-siap. Bukan untuk jadi orang gila, saudara yang kasih. Untuk memiliki iman yang gila-gilaan. Haleluya, ada amin. Nah saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Tapi menurut saya waktu saya renung-renungkan, sebetulnya waktu kondisi itu terjadi, di tengah badai dan gelombang, Yesus datang dan jalan di atas air, saudaraku. Lalu Petrus dengar, ini Tuhan punya suara, ini bukan orang, ini Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Di tengah badai, Yesus sedang berdiri di tengah badai dan aman. Tahukah saudara, tempat yang paling aman hanya di hadiratnya. Karena itu Petrus tahu, saudaraku yang kasih, di perahu ini tidak aman, hanya di tempat Yesus berdiri itulah yang aman. Haleluya, ada amin. Di tempat Yesus berdiri itu yang aman. Makanya Petrus bilang, Tuhan, kalau engkau suruh aku datang ke situ. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Yesus, Petrus ingin membuktikan bahwa betul yang berdiri di tengah badai itu Yesus Tuhan yang dia kenal. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu dia bilang, Tuhan, apabila itu engkau, jika benar engkau yang berfirman. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Petrus sadar bahwa di tengah persoalan kehidupan antara mati dan hidup, sudah tidak ada yang bisa tolong kecuali Tuhan. Hanya Tuhan, hanya firman-Nya saja yang mampu memberi jalan keluar. Karena itu saudaraku yang kekasih, jangan pernah pakai pikiranmu sendiri. Jangan pernah gunakan kekuatanmu sendiri. Jangan gunakan hartamu, jangan gunakan uangmu, jabatanmu, status sosialmu, bahkan pengalamanmu dan orang-orang yang kau andalkan. Semuanya itu pasti tidak akan bisa menolong saya dan saudara kecuali Yesus.
Karena itu saudaraku yang kasih, hanya firman-Nya. Hanya firman-Nya jawaban dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya Amsal 3 ayat 5-6 bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Banyak kali kalau kita lewati persoalan pergumulan dalam hidup ini, kita lupa buang semua firman. Tapi pagi hari ini saya mau encourage saudara dan mengingatkan kita bahwa semua firman yang kita belajar sepanjang hari ini memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Amin, saudaraku. Iman tidak membuat kita melewati masalah, tapi iman membuat saya dan saudara menaklukkan masalah. Katakan amin. Karena itu ketika kita dengar firman Allah, iman itu timbul dan bangkit. Kita bisa hadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan ini, saudaraku. Saya waktu sakit, saudaraku, kasih terus terang, waktu 1 minggu sakit itu saya pikir, Tuhan tolong. Saya juga gelisah, ketakutan, ngeri, saudaraku. Karena saya sakit, tiba-tiba istri saya sakit, 2 anak saya demam, saya pikir Tuhan ini sudah apa ini? Tapi tiba-tiba saudaraku saya ingat firman dalam nama Yesus. Nama yang penuh kuasa, nama yang dapat disebutkan di bawah langit, bertekuk lutut kepada nama Yesus Kristus Tuhan. Saya langsung berdiri ambil firman itu, saya ucapkan saudaraku. Dan saya alami kelegaan. Haleluya. Saudaraku, hari-hari ini mungkin kita sedang dalam ketakutan oleh karena krisis-krisis. Tapi dengar, masih ada firman Allah jawabannya dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua, saudaraku yang kasih, bagian yang kedua dari menemukan kehendak Tuhan, saudaraku yang kasih. Petrus berkata, suruh aku datang kepadamu. Petrus berusaha menemukan. Petrus belum berani turun memang. Dia masih minta Yesus. Tuhan, kalau itu Engkau, suruh beta di situ. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, menghadapi situasi krisis ini, mari kita temukan kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Saya yakin, saudaraku yang kasih, kondisi pandemi COVID-19 ini, saudaraku, ada maksud Tuhan di balik semuanya ini. Ya, bukan hanya COVID ini, semua hal. Dan tentu COVID ini membawa dampak banyak hal dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudaraku, jangan panik. Halo, ada amin? Jangan panik, pesan saya saudaraku. Tapi mari bersama dengan isi rumahmu. Mari saudaraku, kalau engkau sendiri saudaraku yang kasih, mari temukan kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupanmu. Karena saya yakin Tuhan ada di balik semuanya ini. Tuhan ada di balik setiap krisis dan persoalan yang sedang kita hadapi, saudara. Temukan kehendak Tuhan. Dikatakan Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kemana kehendak Allah. Ada 3, saudaraku, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara mau yang mana? Yang sempurna. Karena itu saudaraku yang kasih, hari-hari ini dalam situasi kondisi ada masalah, ada persoalan di rumahmu, maaf, di tempat kerjamu atau di mana saja saudaraku yang kasih, mari temukan kehendak Tuhan. Jangan cepat beri respon, saudaraku yang kasih. Karena kalau kita beri respon dengan emosi, kita bisa salah. Kita bisa kasih keluar kata-kata yang salah. Kita bisa kasih keluar kata-kata yang menyakitkan. Kita bisa kasih keluar kata-kata yang melukai. Makanya saudaraku yang kasih, kalau hadapi persoalan dan masalah, diam dan cari Tuhan. Saya yakin engkau akan temukan jawaban Tuhan. Karena Tuhanmu hidup. Karena Tuhan yang kita sembah hidup. Dia pasti akan bicara buat engkau. Nah, banyak kali saudaraku kita cepat respon, kita cepat marah, kita cepat jengkel, kita cepat. Kadang-kadang kita lupa kalau kita anak Tuhan, yang kita maki saudaraku yang kasih. Berhati-hati saudaraku yang kasih. Karena setiap kata kita dengar akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ini beta emosi, jadi mau bilang apa? Emosi saudaraku yang kasih. Saya selalu ingatkan diri saya, jangan sampai dosa orang lain dibawa-bawa dalam hidup kita. Ya saudaraku yang kasih, karena itu jaga hidup saya dan saudara dengan sebaik. Temukan kehendak Tuhan. Bahkan Paulus dalam Filipi 3 ayat 10 dia bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, saudaraku yang kasih. Supaya aku akhirnya ayat 11 beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara mau mengalami kehidupan kemuliaan seperti Yesus bangkit dari mati?
keluar dari lubang kubur, saudaraku yang kasih. Engkau ingin, saudaraku yang kasih, mengalami hal begitu. Itu yang Paulus inginkan. Mengalaminya, saudaraku yang kasih. Kalau engkau pernah punya doa begitu, dengar. Tuhan akan izinkan engkau mengalami persoalan-persoalan dalam hidupmu. Supaya engkau mengalami kebangkitan yang dahsyat. Haleluya. Dan dengar, kubur hanya 3 hari. Haleluya. Engkau akan keluar dengan penuh kemuliaan dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, menemukan kehendak Tuhan. Bagian yang ketiga yang Petrus katakan, saudaraku yang kasih, dengan memohon secara spesifik dan khusus, dengan berjalan di atas air. Saudara bisa bayangkan, Petrus permohonan tidak umum. Tuhan suruh beta datang, atau Tuhan lindungi kami. Tidak, saudara. Petrus tambah. Ini yang bikin saya agak gemes dengarnya, saudara kasih. Saya renung-renung ini. Petrus bilang, Tuhan suruh beta di situ, tapi pakai jalan di atas air. Itu yang saya bilang tadi, ini permintaan gila, saudara yang kasih. Petrus tuh orang laut, orang air, saudara. Dia sudah tahu ya. Mungkin dia belum belajar fisika karena Newton waktu itu belum ada, saudara yang kasih ya. Dia belum belajar ilmu fisika kalau semua berat massa itu ya tenggelam. Dia sadar tidak kalau dia jalan dia minta tuh itu, makanya saya bilang gila. Dia minta tuh mustahil. Makanya saya yakin murid-murid yang lain di atas perahu akan tegur dia. Beberapa mungkin akan nasihat, Petrus, istighfar. Itu permintaan soalnya mungkin, Petrus. Lu tenang. Lu model apa nih? Saudara bisa bilang. Tapi Petrus minta secara spesifik. Izinkan saya jalan di atas air. Dan saudaraku yang kasih, di tahun 2021 saudaraku temukan lompatan iman apa yang akan saudara alami di pekerjaan saudara, di usaha saudara, di bisnis saudara, di studi saudara, di pelayanan saudara. Lompatan iman apa? Haleluya. Yang akan saya dan saudara lewati tahun ini. Jangan umum-umum, saudaraku. Minta yang spesifik, minta yang khusus seperti Petrus minta, saudaraku. Dan saudara dengar, apakah waktu Petrus minta jalan di atas air, saudaraku yang kasih, kira-kira apakah Petrus yakin Yesus mau jawab permohonannya? Kalau kita yang lain akan tadi saya bilang begini, stop, itu permintaan son cocok, lu belum bisa. Pak John punya iman tahun ini, saudara yang kasih kelola dana berapa Pak? 7 triliun. 7 juta US. Nah saudara bisa bayangkan, minta maaf. Orang lain kalau lihat gini, 7 juta. 7 juta itu kecil ya. Hanya US-nya ini yang bikin besar. Nah, saudara yang kasih, rasanya seperti permohonan yang sangat gila, saudara yang kasih. Apalagi dengan kondisi Pak Johnson Ustadz ini ada COVID, semua sudah mungkin ini tidak bisa, saudara yang kasih. Apakah saudara yakin Yesus mau jawab permohonanmu? Yes. Ada amin? Ya. Saudaraku yang kekasih, Yesus menjawab, come, datanglah. Wow, haleluya. Itu dahsyat, saudaraku yang kasih. Petrus bilang, suruh beta datang jalan di atas air. Yes, come on. Dengar saudaraku yang kekasih. Apakah saudara yakin, saudaraku, Yesus mau engkau sehat? Apakah engkau yakin Yesus mau engkau diberkati? Apakah engkau yakin Yesus mau engkau berlimpah-limpah? Apakah engkau yakin Yesus mau engkau kaya? Tunggu dulu Tuhan. Nah, Tuhan mau engkau sehat. Tuhan mau engkau sembuh. Tuhan mau engkau diberkati berlimpah-limpah. Hei dengar, Tuhan mau engkau kaya. Haleluya. Bahkan bukan hanya kaya, kaya raya. Jangan takut saudaraku yang kasih. Tuhan mau saudaraku yang kasih. Karena itu saudaraku yang kekasih, kalau Yesus
menjawab permohonan Petrus, saudaraku, untuk bisa jalan di atas air. Saudaraku yang kekasih, Yesus pun ingin kita mengalami pengalaman-pengalaman supranatural dalam hidup kita, saudaraku yang kasih. Paulus ingin kita berjalan dari iman datang kepada iman, dari satu lompatan iman kepada lompatan iman yang lain. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudaraku yang kasih. Tuhan tidak pernah mau kita biasa-biasa saja. Katakan amin. Tuhan mau kita alami hal yang luar biasa dalam hidup ini, saudaraku, supaya kita bisa menyaksikan Allah kita hidup, Allah kita dahsyat, Allah kita pembuat mujizat, Allah kita hebat. Haleluya. Dan dengar, tahun ini kita akan mengalami percepatan dan peningkatan supernatural seperti yang kita percaya dan kita deklarasikan. Saudaraku, kalau saudara ikut doa pagi tiap hari, saudaraku, Senin, Rabu, dan Sabtu, maka ada doa deklarasi yang kita ucapkan. Saya akan menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kaya, lebih bijaksana. Yang percaya katakan amin. Tidak ada yang mustahil. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan dengar. Tuhan ingin kita mengalami hal-hal itu dalam hidup kita. Tuhan mau dengar. Tuhan mau. Sekalipun itu permintaan yang gila, tanda petik, menurut kebanyakan orang. Tapi Tuhan mau kita alami itu. Karena itu ambillah resiko dengan mentaati Tuhan. Petrus ambil resiko itu untuk melangkah dengan iman, dengan percaya, tuh keluar dari perahunya, keluar dari rasa amannya, keluar dari kebiasaan-kebiasaannya, dan belajar untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Karena Petrus yakin Tuhan adalah perlindungannya yang paling aman. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, tempat kita yang paling tepat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan lihatlah, kalau saudara berani ambil sikap dan tindakan, apa yang terjadi dan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita saat langkah iman kita dibuat. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kalau kita tidak pernah ambil resiko untuk taat dan melangkah dengan iman, kita tidak akan pernah mengalami keajaiban penyertaan tangan Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa, Tuhan sertai kita, Tuhan buat mujizat. Saudara yang kasih, Tuhan mau kita ambil langkah. Haleluya. Berani mengambil resiko dan mempercayai Tuhan. Keputusan Petrus untuk bisa jalan di atas air itu penuh resiko. Karena dia tahu apa akibatnya, saudaraku yang kasih. Dia pelaut, tapi dia bisa lakukan itu, saudaraku yang kasih. Dia mengalami lompatan iman. Saudaraku yang kekasih, waktu Petrus, saya bayangkan waktu Petrus turun keluar dari perahu. Mungkin ada murid-murid lain sempat tarik dia menjubah, saudaraku yang kasih. Wait, mau gimana, saudara? Tapi Petrus sudah tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Langkah kaki kedua, memang tidak dihitung, saudaraku, berapa jarak Yesus sampai ke Petrus. Tapi Petrus bisa membuktikan dia dengan Yesus jalan di atas air. Haleluya. Bahkan saudaraku, nanti kita bahas yang tadi tenggelam, lalu balik pulang, nah untuk naik di atas perahu pun masih jalan di atas air. Jadi pergi pulang jalan di atas air. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Kalau Tuhan beserta dengan saya dan saudara, dengar, nothing impossible. Semua mungkin. Betul ya? Ya, tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, berani mengambil resiko karena mempercayai Tuhan. Mengambil resiko bukan karena nekat, saudaraku, bukan, tapi karena mempercayai Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, saya juga sempat merenungkan bagaimana Daud ketika menghadapi Goliat, saudaraku yang kekasih. Itu kisah yang luar biasa. Dan dalam 1 Samuel 17:45 kita baca dengan cepat, di sana dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga aku akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Kalau saudara baca baik-baik ayat ini, Daud
pun kata-kata tak lalu, saudaraku yang kekasih. Orang semua ketakutan selama 40 hari gara-gara Goliat tiap pagi dan sore keluar menakut-takuti mereka. Tentara Israel yang terdengar hebat. Pada masa itu saudaraku, tiba-tiba waktu Goliat muncul, mereka langsung down, lemah tak berdaya, saudaraku yang kekasih. Goliat hanya bilang kirim satu orang saja, tidak usah banyak-banyak, 1 lawan 1. Semua tidak berani. Saul yang hebat, saudaraku yang kekasih, punya kemampuan perang segala tidak mampu. Tapi datang seorang anak gembala, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia coba pakai bajunya Saul untuk pergi. Dia bilang, minta maaf Bapak Raja, beta cocok pakai itu baju, biar beta dan beta punya kemampuan. Karena dia percaya nama Tuhan. Makanya saudara lihat dia datang kepada Goliat. Dan perkataannya luar biasa, saudaraku. Saudara bisa bayangkan? Dia bilang, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau. Garis bawah yang kata ini, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang. Ini anak kecil, saudaraku, belasan tahun, berani bilang sama Goliat, beta akan potong lu kepala. Beta akan kasih mayat, lu jenazah mayat, kasih makan burung-burung, termasuk lu tentara-tentara. Saudara bisa bayangkan? Makanya kakak-kakak bilang, lu sembarang saja. Sewaktu dia datang, dia tanya dengan kakak-kakak, dia bilang gini, pulang, kici anak, pikas gembala kami nomor 1. Lu dak sini bikin repot saja. Pulang penjaga kambing domba di sana, saudaraku yang kasih. Tapi Daud tidak kalah dengan semua itu. Dan tahukah saudara, waktu saya renungkan ini semua, saudaraku yang kekasih, ternyata Tuhan izinkan ada Goliat di tengah-tengah bangsa Israel untuk hadapi bangsa Israel hanya dengan satu maksud. Tahukah saudara? Untuk mempromosikan Daud menjadi raja. Pesta pengurapan Daud di Bethlehem oleh Samuel itu, saudaraku yang kasih, itu tidak ada artinya apa-apa. Sekalipun Samuel bilang, kalau dia tidak datang, pesta ini tidak akan jalan. Karena itu orang berusaha cari Daud sampai dapat, bawa datang dan urapi. Tapi selesai pesta itu, semua biasa-biasa saja. Tapi tahukah saudara, ketika Daud hadapi Goliat dengan berfokus kepada Tuhan, dan saudara lihat, selesai Daud mengalahkan Goliat, mulai hari itu, saudaraku yang kasih, kita baca dulu 1 Samuel 18 ayat 6. Sejak hari itu Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Baca yang tulisan merah. Sehingga Saul mempromosikan dia, mengangkat dia menjadi kepala para prajurit. Dan hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Dengar yang sedang kerja di kantor, yang sedang usaha, dengar. Kalau ada masalah dalam hidupmu, dengar. Allah sedang hendak mempromosikan engkau untuk naik jabatan. Percaya, katakan amin. Karena itu jangan lari dari masalah. Kadang-kadang kita takut menghadapi masalah, tapi dengar. Masalah itu akan membuat kita dipromosi. Saudara bisa renungkan, tiba-tiba perang begini lama, Israel berperang dan Filistin begitu. Tidak ada Goliat, tapi tiba-tiba ada Goliat muncul di kisah itu. Mungkin saudara lagi aman-aman hari ini, dan tiba-tiba ada masalah di kantor. Saudara pikir semua baik-baik, kok tiba-tiba ini masalah datang dari mana? Saudara mau pindah kantor, mau lari, mau resign. Dengar baik saudara. Kalau engkau lari, engkau tidak akan dapat dipromosi oleh Tuhan. Izinkan tangan Tuhan mempromosi hidupmu. Dia akan mengangkat engkau ke tempat yang lebih tinggi. Dia akan membawa engkau mengalami lompatan iman. Karena itu dengar saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Selalu ada jalan keluar untuk masalah kita.
Karena itu jangan biarkan saudaraku masalah menguasai kita. Orang berkata saudaraku yang kasih, jangan ceritakan betapa besarnya masalahmu, tetapi ceritakan betapa besarnya Tuhan terhadap masalahmu. Makanya Daud bilang, aku mendatang, kau mendatangi aku dengan pedang dan lembing, tapi aku mendatangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, hari ini dengar, kita akan alami berbagai hal dalam kehidupan kita. Tuhan akan izinkan itu semua. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, cara Tuhan membawa Daud yang biasa mengembalakan 1-2 ekor kambing domba milik ayahnya, sekarang menjadi kepala prajurit. Masalah dalam hidup kita adalah cara Tuhan untuk membawa kita mengalami lompatan iman. Mungkin dari sekedar mengurus 1-2 orang staf, mungkin dari sekadar mengurus 1-2 orang karyawan, mengurus 1-2 usaha kecil, 1-2 proyek, saudaraku yang kasih, 1-2 pelayanan. Tuhan akan membawa kita menjadi yang lebih besar lagi. Yang di rumah katakan amin. Haleluya. Saya dan saudara akan alami lompatan-lompatan iman dalam hidup kita. Karena itu saudaraku yang kasih, hal yang ketiga yang saya ingin sharing bagi kita, buang rasa tidak percaya diri atau rasa tidak aman. Bahasa anak youth sekarang insecure. Ya, banyak orang sekarang lagi insecure, saudaraku yang kasih. Rasa tidak aman, rasa tidak percaya, saudaraku yang kasih. Kembali ke kisah Petrus tadi, saudaraku yang kasih. Setelah dia jalan di atas air, beberapa langkah melangkah di atas air, Alkitab mencatat saudaraku dalam ayat 30 Matius 14, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Saudaraku yang kekasih, nah ini dia, ketika dirasanya. Banyak kali kita hidup karena apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Nah, saudara yang kasih, apalagi sekarang nih hoax tuh di mana-mana, saudaraku. Semua berita selalu pasti ada hoaxnya. Nah, jadi saudaraku yang kasih, dengar, yang bisa dipercaya hanya firman Allah. Halo, ada amin? Yang bisa dipercaya hanya firman Allah, saudaraku yang kasih. Karena itu dengar apa kata firman Allah dalam hidup saya dan saudara. Banyak kali pula kita ditenggelamkan oleh perasaan kita, kebaperan. Kebaperan, saudaraku yang kasih. Akhirnya kita tenggelam. Petrus tuh kebaperan, saudaraku. Makanya dia tenggelam. Ya, saudaraku, berhati-hati dengan perasaan ini, saudaraku. Banyak faktor bisa mempengaruhi seseorang mengalami insecure. Rasa tidak aman, tidak percaya diri, saudaraku yang kasih, bisa mempengaruhi kehidupan kita untuk melihat lompatan iman yang akan kita alami, saudaraku. Ya, kita berharap banyak, tapi kenyataan selalu berbeda. Itu bisa membuat kita, saudaraku, bisa menghalangi kita untuk menjadi putus asa, lemah, bahkan berhenti untuk berjuang, saudaraku yang kasih. Mari, saudaraku yang kekasih, kita bangkit lagi. Saya catat di sini, saudaraku, mari beri ruang dalam hidupmu untuk sebuah kegagalan. Saudaraku yang kasih, kita kadang-kadang kita tidak siap untuk kalah. Dengar, kita harus siap. Orang di dunia apa saja, saudaraku yang kasih. Apalagi kalau kita, saya bilang tanpa John, kalau melewati mau masuk dunia bisnis nih, kadang-kadang kita harus persiapkan hidup kita juga. Bahwa orang di bisnis itu kadang-kadang rugi juga, saudara. Kalau kita tidak siap untuk rugi, nah makanya, saudaraku, banyak orang kenapa tidak memulai? Karena dia bilang, nanti kalau rugi, nanti kalau sana bisa, nanti kalau tidak begini. Makanya orang tidak pernah alami lompatan iman, saudaraku yang kekasih. Kenapa? Karena sudah pasang pagar duluan. Sudah tidak mau coba melangkah. Saudaraku yang kasih. Tapi kalau kita punya hati, kita punya mental untuk siap, saudaraku yang kasih, saya yakin kita mempercayai Tuhan, Tuhan akan membawa kita keluar dari semuanya itu. Karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kalau saudara tanya gagal dalam Alkitab, Petrus pernah gagal, ya.
Abraham pernah gagal. Daud, Musa, Yosua. Mereka hamba-hamba Tuhan yang dahsyat di dalam Alkitab. Tapi mereka pernah mengalami hal itu, saudaraku yang kasih. Saya ingat, saudaraku, kisah Gideon dalam Hakim-Hakim 6 ayat 13. Malaikat datang dan berkata, hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Gideon insecure sekali, saudaraku yang kasih. Dia langsung, Tuhan menyertai kami, kenapa semua begini, saudara? Kami ini hanya bla 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 bla, kalau saudara baca seterusnya. Gideon, saudaraku yang kasih, merasa trauma, merasa tidak bisa dan semua hal dalam hidup. Sehingga sekalipun dia sudah dengar firman, engkau pahlawan yang gagah perkasa, namun Gideon masih bilang, nah. Musa pun pernah alami hal itu, saudaraku yang kekasih. Tuhan bilang, Musa, aku akan pakai engkau. Musa tohlah hela, dan Tuhan orang Kupang bilang. Tapi dengar, saudaraku yang kasih, siang hari ini saya mau kasih tahu sekarang, it is okay to be not perfect. Sebab tidak ada seorang pun diciptakan sempurna. Tapi kalau kelihatan sempurna, itu banyak. Halo, ada amin? Halo, ada amin? Karena itu, saudaraku, beri ruang kepada diri saudara. Beri siap-siap untuk hadapi semua. Ya, saudaraku yang kasih. Karena setiap kali, saudaraku yang kasih, kita sedang menghadapi sesuatu, pasti akan ada tantangan, akan godaan, ada banyak hal yang berusaha untuk menghalangi kita. Gagal itu barang biasa dalam hidup ini. Jatuh bangun dalam usaha, saudaraku yang kasih, itu biasa. Isunya, saudaraku yang kasih, bukan berapa banyak kali kita jatuh, tetapi berapa banyak kali kita mau bangkit. Haleluya, ada amin. Nah, karena itu, saudaraku yang kasih, karena itu setiap kali ketika engkau hampir tenggelam, seperti Petrus tadi, ketika dirasanya tiupan angin, ia hampir tenggelam. Tapi puji Tuhan, Petrus masih punya trik yang terakhir, yaitu apa, saudaraku? Dia berteriak, Tuhan, tolong aku. Setiap kali engkau hampir tenggelam, dengar, masih ada Tuhan yang siap menolong engkau. Katakan amin, haleluya, saudaraku yang kasih. Karena itu setiap kali engkau berteriak, Tuhan tolong. Ayat 31 dari Matius 14 dikatakan, Yesus segera apa, saudaraku? Mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, siang hari ini dengar, masih ada tangan Tuhan yang siap mengulurkan untuk menolong saya dan saudara. Tangan Tuhan yang akan membawa kita untuk keluar dari setiap hal. Karena itu jangan pernah takut. Saya percaya kita akan alami lompatan-lompatan iman dalam kehidupan kita. Jangan izinkan dan biarkan semua hal itu, saudaraku yang kasih, mengganggu kehidupan kita. Setiap keterbatasan-keterbatasan kita, Tuhan sudah siapkan itu untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Haleluya.